Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, gimana kabarnya hari ini semua? Baik, langsung saja saya kali ini akan menjelaskan materi tentang tayamum. Sebelum masuk materi, saya akan ada sebuah kata-kata. Dalam perjalanan hidup, kita sering menghadapi kondisi di mana air sulit ditemukan atau kita sedang tidak mampu menggunakannya. Namun, Islam sebagai agama yang penuh rahmat memberikan solusi indah untuk tetap menjaga kebersihan dan ibadah kita. Solusi itu adalah tayamum. Di video ini, kita akan membahas apa itu tayamum, rukun-rukun tayamum, syarat-syarat tayamum, dan bagaimana cara melakukannya, serta hikmah di balik kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini. Yuk kita simak bersama agar ibadah kita tetap sempurna meski dalam keterbatasan. Selanjutnya, daftar isi. Ada pendahuluan, ada tujuan, ada kompetensi, ada materi, ada pustaka, ada profil. Kita memasuki pendahuluan. Hidup bersih sudah merupakan kebutuhan hidup, apalagi bagi umat Islam yang memang ada syariat yang mewajibkan umatnya untuk hidup bersih. Lebih dari itu, kaum muslimin diperintahkan untuk mensucikan badannya dari hadas besar dan kecil pada saat-saat tertentu, terutama ketika mereka hendak menghadap Rabbnya dalam sholat, yang dalam sholat istilah fikihnya disebut toharoh atau bersuci. Ketika kita tidak bisa bersuci dari hadas dengan berwudu atau mandi karena sebab atau keadaan darurat, maka kita masih dapat untuk menghilangkan hadas dengan cara tayamum. Tayamum ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada umat Islam dengan memberikan keringanan atau rukhsah dalam beribadah menurut kemampuan masing-masing. Selanjutnya, tujuan. Untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa mengenai pentingnya bersuci dalam Islam serta cara melakukannya dengan benar. Selanjutnya, kompetensi. Di dalam kompetensi tersebut ada 3 poin. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Dan yang terakhir, indikator. Kita akan memasuki standar kompetensi. Di dalam standar kompetensi tersebut ada 4 poin. Yang pertama, mengetahui pemahaman konsep tayamum. Yang kedua, mengetahui rukun syarat tayamum. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang menyebabkan tayamum. Dan yang terakhir, mengetahui tata cara melakukan tayamum. Selanjutnya, kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar tersebut ada 3 poin. Yang pertama, memahami pengertian tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Yang kedua, menjelaskan syarat, rukun, dan tata cara tayamum berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum. Selanjutnya, indikator. Di dalam indikator tersebut menjelaskan pengertian bertayamum. Yang kedua, menjelaskan rukun dan syarat bertayamum. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang membatalkan bertayamum. Dan yang terakhir, mempraktikkan tata cara bertayamum. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Di dalam materi tersebut, yang pertama, pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, artinya menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah tayamum berarti menggunakan atau menyentuh said atau debu dengan tujuan menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air untuk bersuci. Tayamum mulai disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah pada peperangan Bani Mustalik. Ketika itu, Aisyah kehilangan kalungnya. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang untuk menyusulnya. Kemudian waktu sholat datang, sedangkan air tidak ada. Maka turunlah ayat tentang tayamum sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Selanjutnya, rukun-rukun tayamum. Ada 3 poin dalam rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat.
nawaitu tayamum istibahati sholat lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan serta meratakannya. Dan yang terakhir, tartib. Selanjutnya, syarat-syarat tayamum. Ada 4 poin dalam syarat-syarat tayamum. Yang pertama, ada uzur sehingga tidak dapat menggunakan air. Uzur menggunakan air itu terjadi oleh sebabnya musafir, sakit, atau hajat. Yang kedua, mencari air setelah waktu sesuai dengan nomor 1. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci tidak terkena najis. Yang keempat, berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan tayamum. Ada 3 poin dalam hal-hal yang menyebabkan tayamum. Yang pertama, orang tersebut tidak mendapatkan air. Yang kedua, orang yang mempunyai air, namun air tersebut tidak cukup jika digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi maupun untuk wudhu. Yang ketiga, orang yang sakit atau luka, sedang sakitnya tersebut jika terkena air akan semakin parah dan memperlambat penyembuhan. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Selanjutnya, kita akan memasuki pustaka. Di dalam daftar pustaka tersebut, ini adalah hasil referensi yang saya dapatkan materi tentang tayamum. Selanjutnya, profil. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahmuda Alia Nurjana dengan NIM 23111011042, lokal PAI 6, dosen pengampu Ibu Amalia Nur Aini MPD. Ada sebuah kata, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.